Kemudian juga Pak Marzuki menyoroti satu hal, ketika hukum itu hanya terbatas pada pasal-pasal formal, maka orang kemudian akan terus beradu pasal. Sehingga hukum kemudian kehilangan esensinya untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Artinya apa? Ketika pasal-pasal hukum ditegakkan, rasa keadilan masyarakat ternyata tidak bisa terpenuhi. Guys, kita hampir tiba di penghujung tahun 2020 dan akan segera memasuki 2021. Secara personal gue ngerasa tahun 2020 adalah tahun yang sangat melelahkan. Ya, kita didera oleh bencana, oleh pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Namun bukan cuman itu ya. Kita juga merasakan ini politik, hukum, HAM, ekonomi kita ini benar-benar sumpek. Ya, kita merasakan tekanan yang berat. Sesuatu yang mungkin tidak langsung kelihatan, tapi sangat bisa dirasakan. Ya, satu hal yang bagi gua menjadi catatan penting di 2020 ini adalah persoalan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ada sejumlah kasus besar terjadi dan sampai tahun 2020 akan beringsut pergi kita belum mendapatkan kejelasan. Tentu saja yang terakhir yang sangat mengguncang kita adalah tewasnya 6 laskar FPI pengawal Imam Habib Rizik Syihab di dalam tragedi kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ya, kita doakan semoga Komnas HAM benar-benar bisa menjalankan perannya dengan independen dan kemudian menguak kasus ini dengan seterang-terangnya. Nah, di samping itu juga guys, kita merasakan tadi ya, entah mengapa hukum yang sejatinya adalah alat untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak semena-mena terhadap rakyatnya, justru ya dalam pandangan sebagian pihak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan ya pihak lain yang berseberangan atau mengkritisi penguasa secara konsisten. Nah, again ini sangat kita sayangkan jika memang terjadi demikian. Satu hal lagi fenomena yang agak sangat tidak nyaman, entah mengapa bangsa kita nih ya semakin hari semakin baper terhadap segala sesuatu yang namanya kritikan atau ujaran-ujaran yang mungkin tidak sesuai dengan isi hatinya. Jadi ini komponen-komponen masyarakat sipil ya beberapa ya tidak semua itu semakin kerap mengadukan, saling mengadukan satu dengan yang lain. Dan yang juga gue sayangkan adalah bahwa pengaduan-pengaduan itu kemudian direspons dengan serius ya oleh aparat penegak hukum. Yang terakhir ya, misalnya bagaimana Ustadz Haikal Hasan diperkarakan ke polisi hanya gara-gara masalah mimpinya. Ya. Ini menurut gua parah ya, parah. Guys, tapi gua mau ngelanjutin ya diskusi kita sebelumnya mengenai rencana PTPN 8 untuk kembali mengambil alih lahan yang selama ini ya bertahun-tahun sudah digunakan oleh pesantren Markas Syariah Agrokultural milik Habib Rizik Syihab. Nah, seperti gue bilang sebelumnya, isunya bukan sekedar pengambil alihan kembali lahan, tapi adalah equality before the law. Karena di atas lahan yang sama yang diklaim adalah ex-PTPN 8 itu ada penggarap-penggarap lain. Ya, ceritanya jelas kan bahwa selama sekian tahun tanah itu dianggurkan gitu ya, tidak diolah, tidak dikelola, tidak dikuasai secara fisik oleh PTPN 8 sehingga kemudian masyarakat menggarapnya. Selama bertahun-tahun mereka di situ bertani, bercocok tanam dan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Dan dari para penggarap inilah kemudian Habib Rizik Syihab membeli tanah tadi dan di atasnya didirikan Pondok Pesantren Markas Syariah. Ya, sebuah unit kegiatan sosial yang berkecimpung di bidang pendidikan, bukan unit bisnis dan bukan digunakan untuk keuntungan pribadi. Nah, sehingga sementara pihak kemudian sangat menyayangkan. Ada apa? Ya, ada apa kemudian PTPN 8 begitu bersikeras untuk mengambil alih kembali lahan ini setelah ditelantarkan beberapa tahun. Cukup lama ya, lebih dari 20 tahun. Nah, ternyata yang terusik dengan kejadian ini bukan cuma kita, orang-orang biasa. Ya kalau gua apa sih ya, cuman bisa ngomong apa yang menjadi keresahan gua. Mantan Ketua DPR RI, politisi Partai Demokrat Pak Marzuki Ali juga ternyata terusik. Dan beliau menulis sebuah surat kepada Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
ya. Yuk kita lihat suratnya seperti apa. Bismillah. Ini suara hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudaraku Profesor Mahfud. Tanah HGU Megamendung yang dimanfaatkan oleh HRS untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digarap rakyat. Kemudian dibebaskan oleh HRS dengan mempergunakan dana umat termasuk dana HRS sekeluarga. Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Saat ini tanah itu digugat kembali oleh PTPN. Terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan, tapi tanah itu bermanfaat untuk umat. HRS ada kesalahan, bahasa terlalu kasar dalam berdakwah. Apakah itu dibenarkan atau salah, saya bukan ahlinya untuk mendebatkan. Saya memohon, demi kepentingan umat, HRS boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan turut dihabisi. Terus terang hati ini sangat tidak terima. Padahal banyak koruptor asetnya tidak dihabisi. Justru hidup enak di penjara. Keluar kembali hidup mewah. Belum lagi jutaan hektar yang dikuasai konglomerat. Pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya. SBY sendiri saya kritik. Karena membiarkan konglomerat itu menguasai lahan yang ratusan ribu hektar. Dengan alasan mereka mendapatkan sesuai aturan. Tapi aturan tanpa melihat keadilan, maka aturan itu zalim. Mohon Prof, dengan amanah kekuasaan saat ini, berpihaklah sedikit demi keadilan yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan. Tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah. Mohon maaf kalau tidak berkenan. WA ini dihapus saja. Tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa. Semoga Allah akan menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wassalam. Marzuki Ali. Guys, mata gue tuh kayaknya basah ya pas baca surat ini ya. Di satu sisi gue bersyukur. Masih ada orang seperti Pak Marzuki Ali yang jabatannya pernah ya di jabatan yang sangat tinggi, politisi senior ya. Itu masih punya hati nurani dan bicara apa adanya. Ini gue bersyukur banget. Sehingga setidaknya again kita masih punya titik-titik harapan di tengah pekatnya dunia politik kita. Ini perlu kita syukuri. Mudah-mudahan orang seperti Pak Marzuki Ali ini masih cukup banyak. Dan yang menarik adalah Pak Marzuki kemudian melakukan langkah konkret yang masih ada di dalam kontrol dia, yaitu menyurati sahabatnya Mahfud MD. Nah ini notes gue yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca dengan teliti suratnya, ketara banget bahwa Pak Marzuki Ali ini sudah lama memendam ketidaknyamanan, concern terhadap kondisi negara. Ya, bagaimana misalnya para koruptor ternyata tidak dimiskinkan. Ya, kita tahu ya kalau di penjara itu ada kelas-kelasnya kayak hotel dengan biaya yang bisa dikeluarkan dengan dana mereka yang tak terbatas. Walaupun mereka di sel, mereka ditahan, mereka bisa menempati sel-sel yang mewah. Jauh berbeda dengan sel yang harus dihuni oleh para napi kelas teri. Ini bukan hal baru ya, fakta yang sudah terbuka telanjang di depan publik. Dan sampai hari ini tidak terselesaikan. Ya, dan rata-rata ya napi korupsi itu kan kaya raya. Ya yang lebih menyakitkan lagi karena mereka tidak dimiskinkan, pada saat mereka keluar dari penjara mereka bisa kembali untuk hidup mewah. Menikmati mungkin sisa-sisa hasil korupsinya. Kemudian juga Pak Marzuki menyoroti tentang tanah. Ya, bagaimana tanah negara yang jutaan hektar itu ya, nanti gua ada datanya, itu ternyata bisa dinikmati oleh para konglomerat, para taipan dengan tadi skema HGU. Ya sebagian masuk sebagai land bank yang gak diapa-apain. Dan ini gak diambil kembali oleh negara. Nah kemudian juga Pak Marzuki menyoroti satu hal. Ketika hukum itu hanya terbatas pada pasal-pasal formal. Maka orang kemudian akan terus beradu pasal. Sehingga hukum kemudian kehilangan esensinya untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Artinya apa? Ketika pasal-pasal hukum ditegakkan, rasa keadilan masyarakat ternyata tidak bisa terpenuhi. Dan ini kita prihatinkan.
Ya, tadi kita mengaku bahwa kita adalah Rechtsstaat, negara hukum, tapi pada dasarnya atau pada sejatinya ternyata mungkin sekali kita sudah berubah menjadi Makstat atau negara kekuasaan. Jadi bukan lagi berlaku rule of law, tapi adalah ruled by the ruler. Ya, ini kan bahaya. Ya, jadi bukan lagi kita menegakkan hukum, ya, hukum itu kemudian mengatur kehidupan, tapi kehidupan bernegara kemudian diatur oleh para penguasa. Nah, yuk kita lanjut. Guys, kalau kita lihat ya, HRS ya dalam hal ini adalah pesantren agrokultural markas syariah, itu hanya menguasai HGU ya, XPT PN 8 itu beberapa hektar. Ya. Itu pun digunakan untuk kepentingan sosial. Ya, saat itu gue cerita santrinya tidak bayar, kemudian mereka belajar dipersiapkan untuk masa depan mereka. Mereka juga belajar bagaimana melakukan konservasi lahan. Gue nggak tahu ya, dalam hati kecil gue tuh berpikir begini. Kalau misalnya ada itikat baik, harusnya ini solusinya bisa win-win. Ya, karena toh lahan itu sudah tidak dikuasai secara fisik oleh PT PN 8 selama sekian puluhan tahun ya. Dan itu kemudian digarap oleh masyarakat dan Habib Rizik membeli dari masyarakat penggarap tadi. Ya, bahkan kalau kita tadi refer kepada FB-nya Wawat ya, itu kan juga ada satu orang ya, purnawirawan jenderal di situ ya, yang merupakan pemilik sebelumnya di mana HRS membeli tanah itu. Maksud gue kan tidak susah sebenarnya negara itu menghibahkan tanah itu. Toh tanah ini digunakan untuk pendidikan, untuk kegiatan sosial, bukan untuk kegiatan komersial sekali lagi. Nah, ini yang menarik. Ada perbandingan ya. Menurut penelitian dari TUK Indonesia ini adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Ada jutaan lahan hak guna usaha yang dikuasai para Taipan besar ya. Sebagian itu merupakan land bank yang sampai hari ini belum dimanfaatkan atau belum digunakan. Padahal tadi ya ketentuan undang-undangnya adalah ketentuan peraturan perundang-undangannya ketika lahan tadi tidak digunakan, HGU tadi tidak digunakan lebih dari 18 tahun ya itu maka kemudian lepas itu hak kepemilikannya dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah ini kita tampilkan ya tabel yang diambil dari risetnya TUK Indonesia tentang siapa saja Taipan pemilik HGU paling luas di Indonesia. Nah, gak tahu kenapa ya, gue menangkap kesan nih kayaknya salah satu ciri dari banyak pejabat tinggi Indonesia adalah kagetan. Ya, ketika merebak isu apa di media termasuk media sosial, kaget. Baru dengar gitu ya. Ketika ada data apa beredar, kaget baru dengar akan saya klarifikasi. Gue gak tahu ya, ini para pejabat ini punya staff apa enggak ya yang mensuplai informasi yang sifatnya up to date. Gue gak tahu lah, gue gak komen karena gue belum pernah jadi pejabat dan gak pengen amat juga ya jadi pejabat. Nah jadi gue kaget karena Pak Mahfud kaget. Kita sertakan ya screenshot beritanya. Jadi Pak Mahfud tuh kaget ketika mendapat daftar grup pengusaha ya. Yang grup pengusaha yang menguasai tanah tadi ratusan ribu hektar. Dia kaget. Gue juga ikut kaget karena Pak Mahfud kaget. Nah ketika membaca itu ini responnya Pak Mahfud ya. Saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintah dari waktu ke waktu. Bukan baru. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa. Ya, ini dari akun resmi Pak Mahfud ya, tanggal 25 Desember kemarin. Ya. Nah, jadi Pak Mahfud suka kaget juga ya ternyata. Termasuk tadi ya ketika dapat surat atau WA dari Pak Marzuki Ali juga dia bilang dia belum tahu kasus ini. Nah guys kembali yang ingin gue garis bawahi ya itulah kondisi penegakan hukum kita. Inilah catatan kita menjelang akhir tahun 2020. Kalau gue ngelihat selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Pada satu sisi ini mungkin kembali adalah cobaan atau pukulan berat bagi saudara-saudara kita di FPI, di pesantren markas syariah, bagi Habib Rizik Syihab. Ya, pada satu sisi.
Tapi kan selalu ada sisi terang ya yang mendampingi sisi gelap ya. Sisi terangnya adalah kemudian ini terkuak ke masyarakat, kepada kita semua. Sehingga kita tahu ada apa ya. Kita semakin tahu bahwa begitu banyak pekerjaan rumah menyangkut keadilan hukum di negara kita yang harus sama-sama terus kita kuak, terus kita buka, kita suarakan agar kemudian disambut oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dibereskan. Ya, satu hal yang kembali ingin gue garis bawahi adalah ke depan ya, di hari-hari yang akan datang di tahun 2020 menjelang akhir dan juga mungkin lanjut ke tahun 2021, ada beberapa hal yang akan menjadi titik pengamatan dari masyarakat, dari warga negara atas sepak terjang negara. Beberapa yang gua catat terkait dengan kasus ini. Pertama misalnya, apakah kemudian yang harus mengosongkan dalam 7 hari ya tadi ya lahan ex-PTPN 8 ini bukan cuma pesantren Markas Syariah, tapi para penggarap lain yang puluhan jumlahnya yang ada dalam daftar yang tadi udah gue tunjukin. Itu yang pertama. Apakah kemudian keadilan ada di situ? Kemudian apakah ada solusi win-win? Ya, apakah kemudian pemerintah tetap dengan yang disebut oleh beberapa pihak politik jalan buntu atau kemudian justru mencoba untuk menawarkan solusi win-win? Misalnya ya, Markas Syariah mendapatkan ganti rugi. Lahannya diminta dikosongkan, mereka bisa pindah ke tempat lain dengan dana ganti rugi yang diberikan oleh negara. Atau oleh PTPN 8 ya yang mengklaim kembali tanah itu. Dan yang terakhir yang mau kita lihat ya, apakah ya para pemegang HGU yang merupakan taipan-taipan besar itu juga kemudian kembali diteliti ya sejauh mana status tanahnya, apakah tanahnya dimanfaatkan dengan baik, apakah tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar. Intinya kita berharap ya hukum kita tidak lagi seperti pisau yang sekedar tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sekedar mengingatkan karena kita orang beragama, The Prophet Muhammad mengatakan, inilah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian hancur, kata Nabi. Ketika orang-orang yang lemah itu berbuat salah, hukum begitu tegas atas mereka. Tapi ketika orang-orang yang berkuasa berbuat salah, hukum itu begitu lemah dan tumpul. Itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.